saya Mada Teresia. Pekerjaan saya adalah Kepala Perpustakaan Bustani Arifin Sekolah Al-Izhar Pondok Labu. Saya lahir dan dibesarkan secara Katolik. Dalam agama Katolik, kami juga mengenal tradisi pantang dan puasa. Puasa dalam ajaran agama saya berarti makan kenyang 1 kali sehari. Sementara pantang itu artinya tidak makan daging, tidak makan garam, gula, dan melakukan hiburan lainnya. Puasa dilakukan saat menjelang masa Prapaskah, yaitu untuk mengenang wafat dan sengsaranya Kristus. Kemudian puasa dilakukan wajib oleh umat Katolik umur 14 sampai dengan 65 tahun. Kemudian dilakukan di saat awal masa Prapaskah, yaitu Rabu Abu dan Jumat Agung. Menjelang Ramadan dan Idul Fitri, biasanya Gereja Katolik turut berpartisipasi menyelenggarakan kegiatan seperti bakti sosial, kemudian donor darah, dan juga berbagi sembako pada masyarakat sekitar. Kami juga mengadakan kegiatan seperti buka puasa bersama. Untuk di lingkungan RT dan RW, saya dan keluarga biasanya mengunjungi kerabat yang merayakan Idul Fitri untuk bersilaturahmi. Momen yang paling berkesan saat Idul Fitri itu biasanya kami sekeluarga juga ikut untuk tradisi pulang kampung. Jadi kami menyiapkan segala persiapan untuk berbagi kepada keluarga yang tinggalnya di luar kota, kemudian juga menikmati perjalanan dan juga ikut menyantap makanan seperti ketupat, opor, dan juga tradisi saat buka puasa ada makanan-makanan seperti kolak. Selain itu saya juga suka makan kurma karena buat saya itu sesuatu yang unik dan memang tidak ada di Indonesia. Tapi saya juga suka makan itu untuk istilahnya juga untuk merayakan bersama teman-teman yang juga merayakan Idul Fitri. 大家好，早上好，我的名字是 Nelly 啊，你们可以叫我 Nelly。然后我的中文名字是张时胜，我现在就是在Al-Izhar高中当中文老师，还有呢，我也是之前在上海故宫室当翻译员，还有如果要做那个什么，比如说我要当翻译员也是可以的。然后我也教各种各样的学生，比如说从小孩到大人都有。然后现在我就是要告诉大家，我的宗教是儒教，还有如果你们不知道儒教的话，那个是风儒主。好的。Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi pengalaman mengenai tradisi puasa di dalam agama saya yang saya anut, yaitu agama Konghucu. Di dalam agama Konghucu biasanya saya mengikuti kalender China. Kalender China itu yang ada di bawahnya, misalkan ada tanggal 1 atau tanggal 15 di setiap bulannya. Jadi kalau misalkan kita biasanya kan kalau kan di kalender biasa itu tidak ada. Jadi kalau kita tuh kalau di keluarga saya menggunakan kalender dari China yang langsung, misalkan di tanggal 1 tersebut itu menandakan bahwa kita harus pergi sembahyang ke kelenteng. Nah, saat sembahyang itu disimbolkan dengan adanya bulan purnama. Jadi setiap ada bulan purnama itu menandakan bahwa kan kita harus pergi ke kelenteng. Nah, di saat itu juga itu ada tradisi di mana kita ada yang namanya sitcai. Nah, sitcai tersebut adalah kita hanya bisa untuk memakan makanan sayuran yang tidak ada jenis hewani sama sekali. Nah, jadi kalau misalkan bedanya dengan tradisi puasa lainnya, khususnya di tradisi puasa agama saya, kita sebelum pergi ke kelenteng tersebut, kita hari sebelumnya kita harus sudah terbiasa untuk memakan hanya sayuran saja. Biasanya seperti itu. Makna puasa bagi saya yaitu untuk pengendalian diri. Lebih tepatnya kita bisa juga untuk menahan emosi. Misalkan kalau kan saat puasa kita kan saat itu untuk mengendalikan diri kita di dalam emosi, di dalam misalkan ada konflik dengan yang lain, kita pun bisa lebih sabar untuk menghadapi konflik tersebut. Ditambah lagi saat puasa pasti saya merasa terlebih lagi waktu itu saya kan
oh hanya untuk sitcai, berarti kan untuk hanya sayuran. Nah, di situ saya merasa lebih banyak nutrisi yang baik untuk tubuh saya. Contohnya misalkan saya dalam proses diet atau apa, nah itu berarti lebih bagus sih. Jadi menurut saya puasa itu sangat bermakna bagi hidup saya. Demikianlah makna dan pengalaman yang bisa saya sharing di dalam agama saya yang saya anut, dan saya berharap ini dapat menginspirasi bagi yang menonton, terlebih di mana kita adalah negara Indonesia yang majemuk, yang memiliki berbagai macam etnis dan memiliki berbagai macam agama. Dan sekian, terima kasih. 为了冬天，先有一个三菜三菜，谢谢。